Pada suatu siang di bulan Ramadan, dua orang siswi berjalan menyusuri koridor sekolah dengan membawa buku di tangan mereka. Git, buka puasanya masih lama banget ya? Aduh, bentar lagi kali El. Sabar dong. Oh Gak iya, kuat. ini tahun puasa pertama kamu ya? Bukan, ini tahun kedua aku. Kamu tahu nggak? Dulu waktu nonis tuh aku pernah puasa, tapi beda banget sama sekarang. Wah, serius? Jadi Kalau- kerasa lapar. Kalau kataku sih kamu semangat ya. Pasti kamu nanti bakalan terbiasa kok El. Tiba-tiba, seseorang memasuki kelas 12-3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari Rohis Bismillah akan memberikan sejumlah informasi yang nantinya akan kalian isi untuk zakat di rumah atau di sekolah ya. Untuk kelas 12-3 terjadwal di hari pertama ya. Kalau gitu saya akan membagikan sekarang ya untuk kertasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat. Zakat itu yang menyembelih hewan itu ya? El, bukan kali. Zakat itu yang ngebagiin beras. Coba kamu baca ini dulu. Oh, jadi besok aku bawa beras 3 kilo itu ya? Iya. Tapi kan kamu mu'alaf ya. Setahu aku sih kamu tuh harusnya nerima zakat. Lah, jadi aku besok nerima doang. Ya, betul banget Al. Tapi bentar deh. Tadi kan kamu bilang kalau tahun ini tahun keduamu ya. Tahun lalu tuh kamu jadi penerima atau pembayar? Lalu sih, aku jadi penerima. Kalau tahun lalu kamu jadi penerima, harusnya tahun ini sama dong. Kan kamu gak mu'alaf, harusnya kamu nerima deh. Oh gitu ya? Kamu tahu banget sih soal Islam, keren. Biasa aja kali ya. Keesokan harinya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Nah, ini dia. Mana kita Rais kita? Farah, kamu udah enakan? Kamu tahu nggak sih, aku kemarin tanya-tanya zakat ke Gita. Alhamdulillah, aku sudah sehat. Insya Allah, makasih ya kita juga sehat. Santai aja kan. Yalah, aku mau bubur aja. Assalamualaikum. Sekarang giliran kelas 12-3 untuk mengantarkan zakatnya di tempatnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Teman-teman, ayo kita ke zakat dulu. Ya. Berasnya dipegang ya. Lalu ikuti niat yang saya ucapkan. Nawaitu an ukhrija Nawaitu an ukhrija zakatul fitri zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. anasi fardhu. Selesai. Setelah sesi penyerahan zakat selesai, kita kembali ke kelas. Setibanya, ia melihat Farah dan Ella tengah mengobrol. Hai Besti, kalian lagi ngomongin apa nih? Jangan-jangan kalian lagi kita ya? Astagfirullah, ini bulan puasa loh. Enggak kok, kita nggak lagi gibah. Aku cuma nanya aja ke Ella. Hah? Nanyain apa? Loh, El, kok kamu masih di sini? Iya, Far.
Bukannya kelas kita lagi giliran zakat ya di sana? Aku kan mualaf, jadi nggak perlu bayar zakat, cuma jadi penerima aja nggak sih? Hah? Katanya siapa? Ada kita. Kayaknya ada yang kurang tepat deh. Coba besok kita pastikan ya. Nanyain tadi tuh dia kok di sini aja, padahal kan kita udah zakat ke sana. Dah, kan aku kemarin udah bilang, elah tuh mu'alaf. Jadi kan dia harusnya penerima zakat dong. Tapi dia itu mu'alafnya itu udah 2 tahun yang lalu. Kayaknya ada yang kurang tepat deh. Bentar. Kok aku jadi bingung ya sekarang? Oke deh. Kan besok kan kita ada jadwal sholat duha. Terus habis sholat duha kan kita juga ada kutub. Barangkali kita di situ nanti dapat jawaban gimana. Kita tunggu aja besok. Boleh. Ini masih dulu lagi tuh. Ya. Keesokan harinya di musola sekolah, para siswa sedang melaksanakan sholat duha. Setelah sholat selesai, Bu Najwa duduk di depan untuk menyampaikan khutbah. Kita sholat duha dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, jadi karena sekarang adalah bulan Ramadan, jadi di sini Ibu akan menyampaikan sedikit materi tentang zakat. Secara sederhana, zakat adalah membagikan sedikit dari harta kita kepada orang lain yang membutuhkan. Mengenai zakat sendiri, Allah telah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya adalah, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Zakat bertujuan untuk membantu orang yang membutuhkan, untuk membersihkan harta kita dan juga menumbuhkan sikap saling peduli antar sesama. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan bahwa ada 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Yang pertama adalah fakir, yaitu orang yang hampir tidak memiliki harta. Lalu yang kedua adalah miskin, yaitu orang yang sudah berpenghasilan akan tetapi belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu yang ketiga adalah amil, yaitu orang yang menyalahkan zakat. Lalu yang keempat adalah mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Dan yang kelima adalah riqab, yaitu hamba sahaya yang berusaha untuk memerdekakan dirinya. Lalu yang keenam adalah zorim, yaitu orang yang memiliki hutang dan kesulitan untuk membayarnya. Lalu yang ketujuh adalah fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah ibnu sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan, akan tapi kehabisan bekal di tengah perjalanannya. Nah, jadi anak-anak, dalam zakat ini Islam mengajarkan kepada kita untuk memperkuat rasa saling peduli antar satu sama lain, dan juga kita bisa membersihkan harta titipan Allah kepada kita. Karena sejatinya harta kita adalah titipan dari Allah yang dimana ada hak bagi orang-orang yang berhak mendapatkannya. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa saling meningkatkan dan juga memperkuat rasa peduli terhadap satu sama lain dan juga meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Sekarang anak-anak bisa kembali ke kelas untuk mengikuti KBM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Najwa, izin bertanya. Tadi tuh sebenarnya kami tuh sempat bingung masalah zakat fitrah. Bingung gimana, Nak? Jadi Bu, saya kan mualaf. Saya kira saya nggak perlu bayar zakat, cuma jadi penerima aja. Itu bener nggak sih Bu? Oh, iya. Sebenarnya ada beberapa pendapat sih, Nak. Sekarang Ibu mau nanya dulu. Kamu ini udah puasa tahun keberapa? Kalau tahun ini saya memasuki tahun kedua Bu. Kalau yang tahun lalu saya cuma jadi penerima zakat aja. Jadi itu
sebenarnya tujuan zakat untuk mu'alaf adalah untuk menguatkan iman orang yang baru masuk Islam tersebut. Jadi untuk membuat hatinya itu luluh. Nah, ada ulama yang berpendapat kalau seseorang mu'alaf itu bisa mulai berzakat ketika sudah mencapai haulnya orang tersebut mu'alaf. Seperti itu. Haul itu apa ya, Bu? Mohon maaf Bu Najwa, sepertinya kami harus kembali ke kelas dulu supaya Ella bisa bicara empat mata sama Bu Najwa. Oh iya, silakan Nak, gak apa-apa. Terima kasih Bu Najwa. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih, Bu Najwa. Assalamualaikum. Salam. Ayolah. Misi ya, Bu? Ya. Iya, haul. Maksudnya itu adalah 1 tahunnya seseorang itu menjadi mu'alaf. Jadi sebenarnya dalam ilmu fikih itu tidak ada kepastian kapan seorang mu'alaf itu harus mengeluarkan zakatnya. Akan tetapi perlu diingat juga kalau zakat fitrah itu hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mampu. Jadi kalau memang sudah menjadi muslim dan dia mampu, maka hukumnya wajib untuk mengeluarkan zakat. Oh, begitu ya, Bu. Maaf, Bu, saya mau tanya lagi boleh? Ya boleh, ada apa Nak? Tadi Ibu bilang kalau orang mu'alaf terus mampu itu dia wajib bayar zakat. Tapi ada juga yang bilang kalau mu'alaf itu cuma jadi penerimanya. Itu gimana sih, Bu? Pertanyaan yang bagus. Memang benar, mu'alaf adalah salah satu dari 8 orang yang berhak menerima zakat. Mu'alaf itu diberikan zakat supaya hatinya semakin mantap dalam Islam, terutama yang imannya masih baru dan juga masih butuh dukungan. Seperti itu. Oh, begitu. Berarti semua mu'alaf itu menerima zakat? Pada awalnya iya, akan tetapi jika seseorang itu sudah kuat secara imannya dan juga mampu ekonominya, maka ia harus tetap menjalankan kewajiban seperti muslim yang lainnya, termasuk membayar zakat fitrah ini. Jadi tergantung kondisi orangnya? Ya, benar sekali. Oh, begitu. Kalau begitu, bagaimana dengan saya, Bu? Tahun ini saya membayar zakat atau tidak? Nah, kalau menurut pendapat Ibu, tahun ini kamu bisa menjadi penerima dengan harapan ke depannya iman kamu semakin kuat dan juga hatimu semakin mantap dalam Islam. Insya Allah kalau kamu sudah menjadi semakin siap ke depannya, kamu bisa menunaikan ibadah zakat seperti muslim yang lainnya. Amin. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Najwa, saya jadi lebih paham. Iya, sama-sama. Kalau kamu masih ragu, kamu bisa tanya deh lagi. Iya Bu, terima kasih. Saya izin keluar dulu ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Salam. Bikin kaget aja ya. Pagi apa kalian? Lagi ngaji, baca Quran. Udah balik aja nih anaknya. Gimana tadi Am? Jadi intinya aku tuh menerima zakat buat tahun ini. Nah kalau tahun depannya aku baru bayar. Bukan mentang-mentang aku mu'alaf. Gimana sih kamu gitu? Ya udahlah, alhamdulillah kalau gitu. Yang penting sekarang udah nambah ilmunya. By the way, bisa kan share informasi dari Bu Najwa tadi? Iya tuh, sharing dong ke kita. Boleh. Aku duduk sini ya. Iya. Jadi kita